Dijual ayah tiri oleh Om Ceo. Bab 152. Juan menoleh sebentar, lalu menghela napas. Sudah, Bu. Tapi, aku hanya bisa melihatnya dari kejauhan, ucapnya, berusaha terdengar tenang meski jelas ada nada sesal dalam suaranya. Seharusnya kamu datangi dia, Juan. Minta maaf padanya. Bawa Runa kemari, ibu sangat merindukannya. Suara Bu Arini mulai bergetar, menahan tangis yang hampir pecah. Pak Sigit yang sejak tadi duduk di kursi samping ranjang, segera menggenggam tangan istrinya dengan lembut. Ia mencoba menenangkan. Sudahlah, Bu. Jangan terlalu dipikirkan, ya. Ibu harus tenang, jangan stres. Biar cepat sembuh. Ayah yakin, nanti Runa pasti datang nengokin ibu, ucapnya dengan suara rendah dan penuh pengertian. Namun, air mata Bu Arini mulai jatuh perlahan. Tapi, ya, ini sudah 4 hari ibu di sini. Runa belum datang. Bahkan menghubungi ibu pun tidak. Ibu khawatir sekali, ini semua gara-gara anak kurang ajar ini, ucapnya sambil melirik tajam ke arah Juan. Kalau saja dia dulu tidak bertindak bodoh, menghamili teman kuliahnya itu, semua ini nggak akan terjadi. Pasti Runa sekarang sudah jadi menantu kita. Juan terdiam. Kepalanya menunduk sedikit. Ia menarik nafas panjang sebelum akhirnya menjawab dengan suara berat. Bu, saat itu aku masih muda. Aku nggak berpikir sejauh itu. Aku tahu itu kesalahanku, dan aku menyesalinya. Tapi sekarang aku sedang berusaha memperbaikinya. Memperbaiki apa? Hubunganmu dengan mantan istrimu itu. Sergah Bu Arini tajam. Kalau tahu begini, ibu lebih baik dulu menjodohkan Runa dengan Jeffrey saja. Jangan bicara seperti itu, Bu, jawab Juan tegas. Runa hanya mencintai aku. Lagi pula, siapa yang mau balikan sama Maria? Kami hanya memperbaiki hubungan sebagai orang tua dari Axel. Nggak lebih dari itu. Aku nggak akan pernah kembali sebagai suami Maria. Karena aku sekarang mencintai Runa. Hening sejenak menyelimuti ruangan. Hanya suara detak jarum jam yang terdengar pelan. Pak Sigit memandang Juan, lalu memandang istrinya yang mulai terisak. Juan mendekat, duduk di samping ranjang, menggenggam tangan ibunya yang dingin. Bu, aku janji, aku akan datangi Runa. Aku akan minta maaf, walaupun belum tentu dia mau maafin aku. Tapi tolong, percaya sama aku, ya. Aku nggak akan nyakitin dia lagi. Bu Arini menatap anaknya dengan mata sembab, namun dalam sorot matanya masih tersisa sedikit harapan. Kalau begitu, buktikan bahwa kamu memang pantas untuk Runa. Juan mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa waktu tidak bisa diputar ulang. Tapi jika masih ada kesempatan, ia akan mengusahakan segalanya, demi Runa, demi ibunya, dan demi dirinya sendiri. 14. Tak lama, pintu ruangan diketuk pelan, lalu terbuka oleh seorang perawat. Permisi Bu, ada seseorang yang ingin menjenguk Ibu, ucap perawat itu. Bu Arini sudah tersenyum sumringah, dia mengira itu adalah Runa. Karena di Jakarta dia tidak begitu banyak kenalan. Namun senyum cerah itu luntur, kala sosok perempuan tinggi dengan rambut pirang tergerai dan mata coklat lembut melangkah masuk wajahnya memancarkan kecantikan blasteran Indo-Belanda. Di belakangnya, terdengar suara riang seorang anak kecil yang berlari kencang. Nenek! Teriak bocah itu, mendekat ke arah ranjang Bu Arini dengan tawa yang menggema di ruangan. Tangan mungilnya mencengkram selimut sang nenek, matanya bersinar bahagia melihat sosok yang selama ini sangat dirindukannya. Juan tertegun, dadanya berdebar kencang. Di hadapannya berdiri Maria, mantan istri yang dulu ia sakiti. Nafasnya terhenti sejenak saat mata mereka bertemu. Maria, gumam Juan pelan, suaranya nyaris tak terdengar.
Semua orang di dalam ruangan seketika terdiam saat melihat Maria dan Axel muncul di ambang pintu. Kehadiran mereka seperti angin yang tak terduga datangnya, membawa campuran perasaan antara kaget, canggung, dan tanda tanya. Axel, polos seperti anak seusianya, langsung melompat ke kursi di sebelah ranjang neneknya. Matanya menatap penuh penasaran ke arah Bu Arini yang masih terbaring lemah namun tetap terlihat anggun meski dilanda sakit. "Nenek, apakah nenek juga sakit?" "Nenek sakit apa?" tanya Axel dengan suara pelan dan wajah cemas. Namun, Bu Arini tidak menjawab. Tatapannya lurus ke depan, bibirnya terkatup rapat. Hatinya masih belum bisa sepenuhnya menerima kehadiran Maria, wanita yang dari dulu tidak dia terima sebagai menantunya. Di belakangnya, Maria melangkah mendekat dengan tenang, meskipun ia bisa merasakan dinginnya suasana yang menyambutnya. Dengan suara lembut namun tegas, ia berkata, "Maaf, Bu. Aku dengar dari seorang teman yang kebetulan bekerja di rumah sakit ini, kalau Ibu sedang dirawat. Aku memutuskan untuk datang menjenguk. Semoga Ibu cepat sembuh." Bu Arini tetap diam, bahkan tak menoleh. Wajahnya kaku, seolah sengaja mengabaikan keberadaan Maria. Tapi Maria tetap berdiri di sana, menahan perasaan yang campur aduk di dalam dadanya. Melihat hal itu, Axel perlahan bangkit dari kursinya dan berjalan mendekati Juan. Ia memeluk ayahnya erat-erat. "Ayah, aku kangen sama ayah." Juan terdiam sejenak, hatinya mencelos mendengar suara putranya. La membalas pelukan Axel, mencium puncak kepalanya dengan lembut. "Ayah juga merindukanmu, Nak, sangat." Mereka berpelukan cukup lama. Kemudian Axel berlari kecil ke arah kakeknya. Pak Sigit menyambutnya dengan senyum hangat dan mengangkat tubuh cucunya ke pangkuan. "Cucu kakek sudah besar, ya, gimana kabarmu, Nak?" Obrolan ringan pun mulai tercipta di antara Axel dan sang kakek. Tak seperti istrinya, Pak Sigit tampak lebih welcome dengan kedatangan Maria dan Axel. Bagi Pak Sigit, darah tetaplah darah dan Axel adalah cucu kandungnya, bagaimanapun sejarah antara kedua orang tuanya. Sementara itu, Juan berdiri dari kursinya, memandang Maria yang masih berdiri kaku di dekat ranjang ibunya. Ia memberi isyarat dengan kepalanya. 15. "Maria, kita keluar sebentar. Aku ingin bicara." Maria menatap Juan sejenak, lalu mengangguk tanpa berkata apa-apa. Mereka pun melangkah keluar dari ruangan, meninggalkan Axel yang kini tampak mulai nyaman berbincang dengan sang kakek dan Bu Arini yang masih bergulat dengan hatinya sendiri. Begitu mereka keluar dari ruangan, udara di lorong rumah sakit terasa sedikit lebih dingin. Juan berdiri dengan tangan disilangkan di dada, matanya menatap Maria tajam, penuh emosi yang sulit ditebak. "Kenapa kamu kemari, Maria?" "Aku sudah bilang akan ke Washington menemuimu," ucap Juan dengan nada sedikit menahan amarah. Maria menunduk sebentar, lalu menatap Juan dengan sorot mata tenang namun terluka. "Maafkan aku, Juan. Axel sudah tidak sabar ingin bertemu denganmu. Setiap hari dia selalu merengek mengajak bertemu denganmu, namun selalu aku tolak. Tapi setelah aku dengar kabar soal ibumu, aku rasa tidak ada salahnya jika aku menuruti keinginannya." Juan mendengus pelan. "Kamu tahu ibuku tidak pernah menyukaimu. Dan sekarang dia sedang sakit, kamu malah datang menemuinya. Apa kamu memang sengaja ingin memancing konflik?" Maria menggeleng pelan. "Tidak, Juan. Sungguh. Aku hanya berpikir, mungkin melihat cucunya bisa membuat beliau bahagia, mempercepat kesembuhannya. Tapi, sepertinya aku salah. Ibumu masih belum bisa menerima kami." Matanya mulai berkaca-kaca, suaranya melemah. "Kalau begitu, aku akan pergi. Aku tidak ingin memperburuk suasana. Aku bisa ajak Axel kembali,
kalau memang kamu keberatan dengan kedatangan kami. Juan mengusap wajahnya, bingung harus berkata apa. Hatinya bercampur aduk. Rindu pada anaknya sudah menumpuk begitu lama, tapi ia juga tak bisa mengabaikan kondisi ibunya. Juan, Maria melanjutkan dengan suara pelan, aku tahu kamu ingin membuat ibumu senang, kamu ingin dia tenang. Tapi tolong, ingat juga, Axel juga sedang butuh kamu. Dia juga sedang sakit, Juan bukan hanya sakit fisik, tapi hatinya. Dia rindu ayahnya. Hening sejenak. Juan menunduk, menatap lantai rumah sakit yang dingin. Lalu ia menghela nafas panjang. Baiklah, katanya akhirnya. Aku izinkan kalian di sini. Tapi ingat, Maria, jangan macam-macam. Jangan ganggu ketenangan ibu. Maria mengangguk, menahan senyum kecil. Terima kasih, Juan. Aku janji, aku hanya ingin Axel bisa dekat dengan ayahnya. Bagaimana kondisi Axel sekarang, Maria? Dia terlihat sedikit pucat tadi. Maria menunduk. Ada jeda panjang sebelum akhirnya ia menjawab, seolah sedang menata kata-kata agar tidak terdengar terlalu menyakitkan. Axel, dia mengidap gagal ginjal stadium 4, Juan, ucap Maria pelan. Juan langsung menoleh cepat, wajahnya menunjukkan keterkejutan yang tak bisa ia sembunyikan. Apa? Gagal ginjal? Maria mengangguk pelan, suaranya mulai bergetar. Sudah beberapa bulan ini kami bolak-balik rumah sakit. Dia sering mengeluh sakit pinggang, lemas, sulit makan, dan tubuhnya membengkak. Aku pikir awalnya 16. Hanya gangguan biasa, tapi setelah serangkaian tes di Washington, dokter menyatakan ginjalnya rusak cukup parah. Juan terdiam. Matanya menerawang, seolah pikirannya terbang ke semua momen yang terlewatkan bersama anaknya. Semua pertengkaran dengan Maria, keegoisannya, dan keputusannya untuk menjauh kini terasa seperti kesalahan besar. Kondisinya sudah parah, Juan, lanjut Maria, suaranya nyaris berbisik. Dia butuh cuci darah rutin, dan satu-satunya harapan kita adalah transplantasi ginjal. Kenapa kamu nggak bilang dari dulu? Tanya Juan pelan, penuh penyesalan. Aku takut mengganggu hidupmu lagi. Aku pikir aku bisa menangani semuanya sendiri. Tapi Axel, dia terus memanggil namamu dalam tidurnya. Dia ingin kamu ada di sampingnya, Juan. Juan memejamkan mata, menahan emosi yang mulai mendesak keluar. Ia merasa seperti ayah terburuk di dunia. Anak sekecil itu harus menanggung sakit seberat itu, sendirian. Aku harus menebus semua ini, ucap Juan pelan namun tegas. Aku ingin ikut berjuang. Mulai sekarang, aku akan ada buat Axel. Dan kalau perlu, aku akan tes, siapa tahu ginjalku cocok untuk dia. Maria menatap Juan, mata mereka bertemu. Untuk pertama kalinya sejak lama, ada cahaya kepercayaan yang kembali menyala di antara mereka, karena saat ini, bukan soal masa lalu mereka, tapi tentang menyelamatkan satu nyawa kecil yang begitu berarti bagi keduanya. Besoknya, Runa akhirnya memutuskan untuk menjenguk Tante Arini. Sore itu, sepulang kerja, ia menyempatkan diri mampir ke toko buah. Ia membeli beberapa buah favorit Tante Arini dan tak lupa menambahkan beberapa kue kesukaan wanita itu. Dengan langkah cepat, Runa memesan ojek online dan segera meluncur menuju rumah sakit tempat Tante Arini dirawat. Meski masih mengenakan seragam kerjanya dan bau asap kendaraan masih menempel pada tubuhnya karena tadi menumpang motor, penampilan Runa tetap tampak menawan. Wajahnya yang kelelahan tetap menyimpan pesona, meskipun sedikit lusuh. Ia berjalan menyusuri koridor rumah sakit menuju ruang rawat yang sudah diinformasikan oleh maminya sebelumnya. Setelah memastikan nomor kamar, ia mengetuk pintu perlahan. Dari dalam, terdengar suara yang ia kenal baik. "Masuk," sahut Tante Arini dengan suara lemah.
Runa membuka pintu dan masuk. Begitu melihat Runa datang, wajah Tante Arini langsung berubah cerah. La tersenyum lebar dan bahkan memekik kecil karena saking senangnya. Akhirnya kamu datang juga, nak. Sini, masuk, ucapnya hangat. Saat itu, Tante Arini memang sedang sendirian. Suaminya baru saja keluar sebentar untuk membeli makanan. Runa menghampiri, meletakkan bungkusan buah dan kue di meja dekat tempat tidur. Tante, gimana kondisinya sekarang? Tanyanya pelan sambil memeluk wanita parubaya itu dengan lembut. Pelukan itu seketika membangkitkan emosi. Tante Arini tak bisa menahan tangisnya. La merindukan Runa begitu dalam. 17. Tante sudah lumayan baik, Runa. Makasih ya, akhirnya kamu mau datang juga, ucapnya tersendat sambil mengusap air mata. Runa tersenyum, melepaskan pelukannya perlahan. Sama-sama, Tante. Maaf ya, Runa baru sempat ke sini. Nggak apa-apa, sayang. Tante seneng banget bisa ketemu kamu lagi, ujar Tante Arini dengan mata masih berkaca-kaca. Kamu apa kabar, sayang? Sebulan gak ketemu, kenapa kamu jadi kurus begini, nak? Siapa yang ngurusin kamu di sini? Kamu nggak makan dengan baik ya? Runa tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Runa tinggal sendiri di sini, Tante. Belajar mandiri sekarang. Mereka pun larut dalam obrolan panjang, melepas rindu yang telah mengendap selama sebulan. Suasana kamar rawat yang semula sepi, kini terasa hangat oleh tawa dan cerita mereka berdua. Berikut versi narasi dan dialog yang tidak menggunakan format naskah drama. Bu Arini menatap Runa dengan mata sendu, mencoba merangkai kata yang tepat untuk membuka pembicaraan. Runa, maafin Tante ya. Tante bisa jelasin soal Juna dan mantan istrinya. Runa menggeleng pelan, senyumnya tipis namun tulus. Tidak usah, Tante. Tante tidak salah, cuma aku saja yang belum bisa menerimanya. La menarik nafas, seolah menenangkan dirinya sendiri. Sekarang aku sudah mulai melupakan Mas Juna kok, Tante. Bu Arini terdiam sejenak. Wajahnya menunjukkan rasa bersalah yang dalam. Runa, sayang, Tante nggak tahu harus ngomong apa. Tapi tolong, jangan benci Tante karena masalah ini, ya. Runa kembali tersenyum, matanya berkaca-kaca, namun hangat. Tidak, Tante. Runa nggak benci Tante. Sampai kapanpun, Tante akan Runa anggap sebagai mama sendiri. Saat Runa dan Tante Arini asyik mengobrol, tiba-tiba, pintu kamar rawat terbuka, dan seorang anak kecil masuk dengan penuh semangat. Nenek, lihatlah. Ayah beliin aku banyak mainan bagus. Seru Axel riang sambil memperlihatkan mainan-mainan barunya. Bu Arini terkejut bukan main melihat Axel muncul tiba-tiba. Ekspresi wajahnya langsung berubah, antara bingung dan panik. Runa yang sejak tadi duduk di tepi ranjang hanya terdiam. Pandangannya tertuju pada wajah bocah kecil itu. Ia termenung, dada berdebar hebat. Wajah Axel terasa sangat familiar baginya. Apa ini? Apakah dia anaknya Mas Juan? Batin Runa gemetar. Tak lama kemudian, terdengar suara percakapan dari balik pintu. Dan benar saja, Juan masuk bersama seorang wanita yang tak dikenal Runa Maria. Melihat Juan datang dengan wanita lain, seketika jantung Runa berdetak kencang. Amarah, cemburu, kecewa, semuanya menyerbu tanpa permisi. Walau dia sudah sekuat hati mencoba melupakan perasaannya pada Juan, tapi itu semua sangat sulit. Namun sebisa mungkin, Runa menahan semuanya dalam diam. La menahan tangis yang sudah menggenang di pelupuk mata. Juan sendiri terkejut, seolah tak percaya bahwa Runa ada di sana, di ruangan yang sama. Ia berdiri mematung, tatapannya terpaku pada sosok yang begitu dirindukannya. Runa, bisiknya lirih. Namun Runa hanya menarik nafas, menahan gejolak perasaannya.
Ia segera mengambil tas dan berdiri. 4. 18. Maaf, Tante. Runa pamit dulu, ucapnya pelan, nyaris bergetar, lalu melangkah cepat menuju pintu tanpa menoleh ke belakang, tak memberi Juan atau Tante Arini kesempatan berkata apa-apa. Juan tersadar dan langsung mengejar. Ia meraih lengan Runa di lorong rumah sakit.